Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Muhammad Syarifuddin dari kelas MJ 101 dengan nomor induk mahasiswa 230201010207 sebagai bagian untuk memenuhi ujian tengah semester. Izinkan saya membawakan presentasi video video presentasi tentang perubahan teknologi, dampak serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inovasi teknologi semakin lama semakin berkembang dengan pesat ya. Eh, Dewasa ini tentunya teknologi informasi berkembang begitu cepat dan begitu pesat ya. Dahulu eh, misalnya orang hanya menggunakan telepon untuk berkomunikasi via SMS dan tentunya telepon ya tanpa bisa melihat lawan bicara kita. Namun sekarang berkat perkembangan teknologi kita mampu uh, bercakap-cakap bertatap muka secara real time meskipun dalam jarak yang sangat jauh. Ya, lebih dari itu kita sekarang juga bisa melakukan banyak hal hanya dengan uh, telepon genggam kita atau handphone kita. Ini merupakan wujud nyata dari perkembangan teknologi yang kita sama-sama bisa rasakan, ya, yang perkembangannya begitu cepat, begitu pesat yang ada di sekitar kita. Oke, perubahan apa lagi sih? Perubahan apa dan perkembangan teknologi seperti apa yang ada di sekitar kita dan bagaimana solusi sebuah teknologi yang terbaru tentunya membawa dampak yang signifikan, dampak positif tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita. Solusi teknologi terbaru, ya era baru teknologi dan perkembangannya banyak sekali yang membawa perubahan dalam bidang kehidupan kita sehari-hari. Makin berkembang dan inovatif suatu teknologi sudah pasti akan membawa dampak yang signifikan pada perilaku masyarakat. Teknologi dapat membawa solusi bagi kehidupan kita di masa sekarang maupun yang akan datang. Dampak teknologi terbaru ini seperti apa? Ya, dampak teknologi itu bisa berupa positif, ya tentunya, dan juga memiliki beberapa hal negatif yang apabila kita menggunakannya tidak dengan bijak ya. Kemudian potensi teknologi untuk masa depan ini seperti apa? Ya tentunya dengan berbagai macam perkembangan teknologi, berbagai macam penemuan-penemuan baru, inovasi-inovasi baru di dunia teknologi ya. Tentunya ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk masa depan ya. Ini eh, potensi teknologi yang terus dikembangkan ya dan disempurnakan seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Semua potensi dan inovasi yang terus digali demi mempermudah kehidupan kita dan menjadi bagian yang tak terpisahkan ya untuk kemajuan kita bersama di masa yang akan datang atau masa depan. Sebagai contoh ya, beberapa eh, teknologi yang sedang dikembangkan saat ini dalam bidang transportasi masa depan misalnya. Ada istilah Hyperloop dan maglev ya, yang ini akan diproyeksikan menjadi teknologi transportasi masa depan dan ini tentunya terus dikembangkan ya. Ini kendaraan-kendaraan yang super cepat ya, dibantu dengan medan magnet kan.
sebagainya. Tentunya potensi-potensi di berbagai eh, kehidupan kita ya, di berbagai bidang, tentu dengan bantuan teknologi juga semakin berkembang ya potensi tersebut ya. Contohnya di perubahan dalam bidang teknologi yang juga kita rasakan sehari-hari yaitu komunikasi, kemudian dalam bidang pendidikan, dalam bidang transportasi, ekonomi bisnis, dan juga bidang kesehatan. Kita akan bersama-sama kita ulas ya sedikit tentang potensi, dampak, dan manfaat ya eh, perkembangan teknologi di berbagai bidang tersebut. Ya, ini tentu bidang yang strategis ya, yaitu bidang ekonomi dan bisnis. Tentunya dengan kehadiran teknologi akan memperkuat bisnis di berbagai sektor dan berbagai lini, ya, terutama yang menuju ke transformasi digital. Apa sih transformasi digital itu? Ini merupakan suatu proses yang mendalam ya untuk mengubah cara bisnis beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan dan menciptakan nilai tambah. Tentunya transformasi digital ini tidaklah mudah karena em, mempunyai sesuatu yang infrastruktur yang mesti dipersiapkan dengan matang ya, dengan baik. Karena tanpa infrastruktur yang baik, tentunya transformasi digital akan sia-sia dan eh, tentunya kelamaannya biayanya yang masih lumayan mahal dan biasanya ada resisten terhadap eh, transformasi digital dari karyawan maupun dari eh, pemangku kepentingan seperti itu. Contoh untuk di dunia bisnis ya, ekonomi, kita mengetahui ya, dewasa ini banyak ada e-commerce, entah itu Tokopedia, Shopee, dan e-commerce lain yang sudah pasti menjadi bagian dari kita masing-masing ya. Untuk bagian dari kehidupan kita, kita sering melakukan kegiatan jual beli di dalam platform-platform tersebut ya. Itu merupakan transformasi eh, digital di dunia bisnis juga. Ada beberapa dampak yang terjadi di dunia bisnis dengan transformasi digital tersebut ya. Di antaranya meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai tambah, tentu memperkuat layanan dan pengalaman pelanggan. Itu juga merupakan salah satu dari eh, dampak positifnya ya. Kemudian membangun keunggulan yang kompetitif. Nah, beberapa hal tadi tentunya sangat bermanfaat ya dalam dunia bisnis. Bukan hanya itu ya, bukan hanya menciptakan sesuatu yang eh, nilai tambah, bisa bisa jadi di dalam dunia bisnis itu kita mendapatkan sesuatu tantangan baru, bagaimana caranya eh, bisnis kita itu bisa bertransformasi secara digital ya, karena perkembangan teknologi yang semakin baik ya, semakin maju, semakin pesat. Apabila kita tidak menggunakan teknologi, maka kita sendiri yang akan tertinggal. Kemudian manfaat teknologi di bidang kesehatan. Ya, ini juga sering kita jumpai ya, atau ini merupakan teknologi yang perubahannya secara langsung dapat kita rasakan sehari-hari seperti itu. Yang pertama yaitu melalui revolusi diagnostik yang dulu biasanya
untuk mendiagnosa suatu penyakit atau suatu eh, hal medis itu membutuhkan waktu yang lumayan lama dan keakuratannya dipertanyakan ya. Namun dengan bantuan teknologi memungkinkan dokter maupun tenaga medis dapat mendeteksi atau melakukan diagnosis dengan cepat dan akurat ya. Contohnya yaitu penggunaan MRI, CT scan, dan ultrasonografi atau USG. Dan ini bisa dilakukan dengan semakin berkembangnya teknologi, eh, alat-alat tersebut ya, atau cara-cara tersebut itu bisa berkembang lebih baik dan lebih cepat lagi. Kemudian ada beberapa hal lagi ya di bidang kesehatan yang saat ini kita rasakan juga yaitu telemedicine dan aksesibilitas layanan kesehatan. Kita tahu sekarang sudah banyak sekali telemedicine ya yang bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat biaya juga tentunya karena effort kita untuk mengunjungi layanan kesehatan misalnya eh, berkurang ya dengan bantuan teknologi kita bisa melakukan konsultasi jarak jauh ya dan meminta resep atau eh, obat dari dokter tanpa kita datang ke pelayanan atau ke tempat-tempat praktek. Ini bisa kita lihat ya. Contohnya termasuk Halodoc ya, dan lain sebagainya yang di situ bisa kita manfaatkan untuk konsultasi eh, dan meminta resep untuk diberikan obat eh, sesuai dengan keluhan yang kita rasakan. Kemudian ada teknologi robotik yang juga merupakan perkembangan dari teknologi di bidang kesehatan. Ini dalam dunia bedah kita mengenal contohnya ya. Itu ada Da Vinci Surgical System. Ya, ini robot untuk membantu dokter ya dalam proses pembedahan atau operasi yang bisa dilakukan eh, dengan presisi ya, dengan presisi dan minim invasif ya, seperti itu. Selanjutnya kita juga telah memasuki era baru dalam dunia pendidikan. Ya ini juga sebagai bagian dari majunya teknologi ya. Di bidang pendidikan pun kita mengenal namanya online learning. Sekarang banyak sekali pendidikan-pendidikan yang melakukan learning by online nih. Contohnya kampus kita sendiri, Universitas Siber Asia, juga merupakan universitas yang melakukan kegiatan belajar mengajar melalui sistem online. Ya. Kemudian ada lagi e-library, ya, e-book, kemudian website yang tentunya dewasa ini juga banyak dibantu dengan AI sehingga kita dapat mengakses semua pendidikan atau semua pelajaran dan akses dalam jurnal ataupun yang lainnya itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, ya, dan dari manapun, ya, dari seluruh dunia bisa kita akses hanya dengan menggunakan website atau kita bisa baca e-library di dalam buku dalam e-library, terus kita bisa baca buku juga, e-book tentunya. Kemudian teknologi juga membuat metode pendidikan itu terutama dalam hal penyampaian materi
itu menjadi semakin interaktif, semakin menarik karena dengan bantuan teknologi kita semua bisa memahami dengan lebih baik lagi, ya. Kita bisa menggunakan aplikasi aplikasi yang berhubungan dengan pendidikan, ya. Aplikasi baik itu aplikasi eh, untuk materi pembelajaran maupun aplikasi-aplikasi lain untuk mencari eh, jurnal-jurnal tentang penelitian maupun yang lainnya. Ini akan semakin menarik, ya, karena dunia belajar itu, dunia pendidikan itu kadang-kadang eh, bisa membosankan, apalagi yang online, ya. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari kalau kurang menarik materinya, kadang-kadang kita suka bosan, ya. Kemudian di bidang teknologi informasi untuk masyarakat tentunya, ya, ini yang bahkan tidak bisa terlepas dari kita semua, ya, teknologi informasi ini, ya. Karena ini langsung kita rasakan setiap hari, setiap saat, ya, kita mengenal yang namanya sosial media, yang dahulu orang hanya berkomunikasi melalui gambar-gambar di goa mungkin, terus berkembang menjadi banyak metode, kemudian sampai dengan sekarang ini yang tentunya komunikasinya tanpa batas, sudah tidak ada lagi sekat-sekat pembatas antara satu dengan yang lainnya, ya. Kita bisa mengetahui informasi apapun dari siapapun, ya, di belahan dunia manapun dengan adanya teknologi. Lagi sosial media ini perkembangannya begitu pesat, jadi kita bisa tahu kegiatan siapa, di mana, ya, dan bagaimana, gitu. Dan ini tentunya merubah perilaku di dalam masyarakat sendiri. Dan ini tentunya berdampak bagus, ya, bagi seorang yang bijak dalam menggunakannya. Karena kita bisa berinteraksi dengan siapapun, orang di belahan bumi manapun, ya, secara real time dengan menggunakan berbagai platform sosial media yang bisa kita manfaatkan untuk bercakap-cakap, untuk berkenalan, dan lain sebagainya. Ini memungkinkan komunikasi kita menjadi lebih eh, baik tentunya. Dan pertukaran informasi juga secara real time, ya, tanpa batas. Tapi balik lagi, kadang kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan bijak, maka tentu teknologi pun bisa berdampak buruk. Contohnya bisa menjadikan kita, ya, terobsesi dengan sosial media, terobsesi dengan sesuatu yang menurut kita itu bagus, ya, padahal belum tentu, ya. Terobsesi dengan perilaku-perilaku yang bisa merugikan diri kita sendiri, ya, demi popularitas. Ini kadang-kadang sering kita lihat juga di sosial media, ya. Kemudian apa sih eh, dampak-dampak dan keuntungan serta apa tantangannya bagi kita, ya, di masyarakat dewasa ini dalam menghadapi kemajuan teknologi. Tentunya teknologi dan perkembangannya banyak membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat, ya. Di sisi lain, dampak buruk dari penggunaan teknologi yang kurang bijak juga dapat menjadi peringatan bagi kita semua, terutama di masa depan pekerjaan juga, ya. Ini juga merupakan tantangan terbesar bagi kita semua karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang nantinya bisa digantikan oleh teknologi, bisa digantikan oleh mesin, bisa digantikan oleh AI, ya. Namun tentu pekerjaan-pekerjaan tersebut juga
apa bila tanpa bantuan manusia sebagai developer, sebagai pengembang, tentu AI, machine learning, dan sebagainya tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar agar kemajuan teknologi bisa kita manfaatkan sehingga pekerjaan-pekerjaan kita menjadi lebih mudah dan kita tidak digantikan oleh teknologi seperti itu. Baik, terima kasih. Itu aja pemaparan dari saya mengenai perubahan-perubahan teknologi yang ada di sekitar kita, ya, yang ada sehari-hari, yang biasa kita lihat dan kita rasakan. Terima kasih. Tentu video ini masih jauh dari kesempurnaan ya. Masih banyak kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran atau dapat mengambil eh, sedikit pencerahan dari adanya perubahan-perubahan teknologi yang ada di sekitar kita, sehingga kita semua bisa mengantisipasi, bisa melakukan adaptasi ya demi kemajuan kita bersama dan demi masa depan yang lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.